Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusolli wa nusollimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Selamat datang kembali di e-learning pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak sekalian? Bagaimana hasil PTS-nya kemarin? Nah, Ustazah harap memuaskan ya. Namun, yang terpenting adalah proses pembelajaran kalian dan juga pemahaman kalian dari materi yang sudah kalian pelajari. Jika hasil PTS kemarin masih belum memuaskan, kalian masih punya kesempatan untuk terus belajar dan memahami pelajaran. Nah, kalian dapat menanyakan langsung kepada para ustazah ketika tidak mengerti tentang pelajaran yang kalian pelajari. Tetap semangat meskipun kita masih harus belajar secara online. Semoga libur kemarin menjadi waktu istirahat kalian untuk mempersiapkan kembali pembelajaran yang akan dimulai ini. Ustazah akan ingatkan kembali, setiap pembelajaran bahasa Indonesia, kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga catatannya. Catat hal-hal yang sekiranya tidak kalian pahami dalam video pembelajaran. Dan setelah menonton video tersebut, kalian dapat langsung tanyakan pada ustazah. Jangan lupa juga untuk konfirmasi kehadiran di grup Telegram agar kehadiran kalian dapat ustazah catat, sehingga ustazah tahu bahwa kalian hadir di kelas kita hari ini. Insya Allah, pembelajaran hari ini kita akan masuk ke bab 3. Ada yang sudah tahu belum pelajaran hari ini kita akan mempelajari teks apa? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ustazah harap kalian sudah membaca buku paket bahasa Indonesia sebelum pembelajaran ya, agar ketika pembelajaran berlangsung, kalian sudah memiliki pengetahuan tentang yang akan dipelajari kita kali ini. Nah, materi kali ini yaitu meluaskan wawasan dan daya kritis dengan editorial. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar untuk pelajaran kita kali ini. Pertama, mengidentifikasi informasi, yaitu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kedua, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulisan. Setelah mengetahui kompetensi dasarnya, kita juga akan mengetahui tujuan pelajaran kita kali ini, yaitu agar kita dapat mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isi dalam teks editorial secara cermat. Selain itu juga kita dapat menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulis dengan benar. Semoga tujuan pembelajaran kita kali ini tercapai ya. Peristiwa-peristiwa besar, mungkin pula yang menyangkut kepentingan umum, seringkali menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Hal itu tidak terkecuali dalam suatu media massa. Peristiwa atau masalah-masalah itu menjadi sumber pembahasan antara pihak pro dan kontra. Tidak berhenti di situ, di dalam teks tersebut mungkin disampaikan pula solusi dan saran-saran penyelesaiannya. Membaca editorial bukan sekedar hanya membaca seperti membaca berita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh, tidak hanya berupa fakta-fakta seperti halnya setelah membaca sebuah berita, akan tetapi kita pun akan memperoleh banyak informasi di dalamnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang teks editorial, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengidentifikasi informasi dalam editorial. Jadi, apa itu editorial? Editorial adalah salah satu rubrik yang ada di media massa cetak seperti koran, majalah, atau buletin. Editorial biasanya menjadi sebuah
cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberi tawaran solusi di akhir teks. Bahasa yang digunakan adalah bahasa lugas. Jadi editorial ini ditulis oleh redaktur koran dalam satu rubrik. Rubrik itu jadi bagian dari isi koran. Jadi tidak hanya berita, tetapi ada editorialnya. Setiap teks memiliki ciri atau karakteristiknya masing-masing yang membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lain. Ada 3 karakteristik umum yang menandakan teks editorial ini. Pertama, teks editorial berisi fakta-fakta tentang peristiwa ataupun permasalahan aktual. Kedua, berisi pendapat redaksi tentang peristiwa yang menjadi sorotan. Itu baik berupa kritik, penilaian, harapan, maupun saran-saran. Yang terakhir, terkandung solusi redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan, mungkin juga berupa simpulan dan sejumlah saran. Jadi untuk tahu itu teks editorial atau bukan, kalian dapat melihat teks tersebut karakteristiknya sama dengan yang telah dijelaskan atau tidak. Pada teks editorial terdapat sejumlah informasi. Berikut informasi yang terdapat dalam editorial, yaitu berupa fakta-fakta, yaitu keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, biasanya fakta dalam suatu teks disertai dengan penyebutan sejumlah data seperti nilai atau angka-angka. Selain fakta, ada juga pendapat atau opini, gagasan atau pendapat dari penulis terkait dengan masalah yang telah dibicarakan. Yang terakhir ada solusi atau saran, yaitu pendapat, usulan, atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Coba lihat contoh yang terdapat di layar. Di sana ada cuplikan teks editorial, akan Ustazah bacakan, silakan untuk menyimak dan juga membacanya di dalam hati. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat. Menaikkan harga LPG tabung 12 kilo lebih dari 50%. Akibatnya, sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 130.000. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150.000 sampai 200.000. Sungguh, kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Pertamina memutuskan secara sepihak seraya mengiringinya dengan alasan yang terkesan logis, merugi 22 triliun selama 6 tahun sebagai dampak kenaikan harga di pasar internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kenaikan harga itu mengharuskan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta Wakil Presiden Republik Indonesia menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait, mendengarkan penjelasan direksi Pertamina dan pandangan Menko Equin yang kesimpulannya dilaporkan kepada Presiden. Berdasarkan kesimpulan rapat itulah Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada minggu kemarin. Dari contoh cuplikan teks editorial tersebut, terdapat fakta dan opini. Jadi kita akan menganalisisnya. Ada beberapa fakta yang pertama itu Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Fakta lainnya akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 130.000.
Kemudian fakta lain, bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 125.000. Nah, bisa dilihat dari sederet fakta tersebut menunjukkan data yang nyata, sehingga hal tersebut merupakan dapat dikatakan sebagai fakta. Jadi karena datanya nyata, yaitu perhitungan-perhitungan atau berita-berita dari sumber yang jelas. Nah, bisa sedangkan contoh untuk opini dari cuplikan teks tersebut yaitu yang pertama, kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Yang kedua, Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Kedua contoh tersebut termasuk ke dalam opini karena mengemukakan pendapat dari redaktur atau penulis editorial tersebut. Jadi bukan melihat fakta, tetapi dari opininya langsung si penulis. Mudah kan membedakan mana fakta dan mana opini yang terdapat pada teks editorial? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk dicatat terlebih dahulu. Setelah menonton video pembelajaran ini selesai, kalian bisa langsung tanyakan pada ustazah. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menyeleksi beragam informasi dalam teks editorial. Membedakan informasi dalam teks editorial. Teks editorial dengan tema yang sama belum tentu pembahasannya sama. Hal semacam itu lazim terjadi mengingat banyaknya peristiwa ataupun permasalahan di sekitar kita yang menjadi perhatian bersama. Mungkin saja teks editorial dibuat berdasarkan satu peristiwa atau fenomena yang sama, namun tentu peristiwanya tetap berbeda. Jadi, walaupun temanya sama, karena teks editorial ini mengemukakan juga pendapat atau opini, jadi isinya dari satu penulis dengan penulis lain tentu ada yang berbeda. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh pandangan dari penulisnya. Karena teks editorial juga mengemukakan pendapat atau opini terhadap suatu permasalahan. Ada beberapa informasi yang cocok dijadikan teks editorial. Berikut bagaimana memilah informasi yang cocok untuk teks editorial. Yang pertama, informasinya harus menarik para pembaca. Suatu masalah akan menarik pembaca apabila informasi tersebut bermanfaat, baik itu bagi para pembaca atau halayak umum, kemudian mengandung banyak opini lain. Jadi informasinya memiliki pandangan-pandangan lain. Selanjutnya informasinya juga harus aktual atau sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Selain menarik para pembaca, informasinya juga harus sesuai dengan kapasitas pengetahuan para pembaca. Kita harus tahu siapa yang akan membaca teks editorial tersebut dan menyesuaikannya dengan latar belakang pengetahuan mereka. Kemudian informasinya pun harus memiliki kejelasan. Jangan hanya karena tengah dibicarakan banyak hal, maka langsung dijadikan editorial, tetapi harus jelas dan juga bermanfaat untuk pengetahuan. Yang terakhir, sesuai dengan waktu dan kondisi. Pembuatannya editorial juga tidak boleh hanya asal saja, tetapi mempertimbangkan waktu dan kondisinya juga. Seperti itu ya. Itulah materi untuk pertemuan kali ini. Kita sudah mempelajari pengertian, karakteristik, dan juga informasi yang terdapat dalam teks editorial. Apakah kalian sudah paham? Jika ada yang masih membuat kalian bingung, silahkan tanyakan langsung pada ustazah. Nah, insya Allah minggu depan kita masih akan melanjutkan pembahasan bab 3, yaitu teks editorial bagian C tentang menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Setelah ini kita akan diskusi di grup Telegram ya. Jadi kalian silahkan kembali ke online Telegram setelah menonton video ini.
Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung di grup agar ada diskusi antara Ustazah dengan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.